Dalam persidangan kemarin ada hasil poligraf yang dikeluarkan, dibacakan klien Anda, Putri Chandrawati, dikatakan minus, pun demikian dengan Verdi Sambo. Apa tanggapan pengacara? Pertama, kalau semua poligraf itu digunakan, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Verdi Sambo. Kenapa? Richard mengatakan ketika dites poligraf bahwa dia yang menembak Joshua. Ricky ketika tes poligraf dan hasilnya jujur, Richard juga jujur, Ricky juga jujur, di tes poligraf mengatakan dia tidak melihat Verdi Sambo menembak Joshua. Sementara dakwaan jaksa, Verdi Sambo menembak Joshua pada tembakan kelima ketika Joshua sudah jatuh. Tapi yang jadi soal bagi kami bukan itu sebenarnya. Bagaimana kita bisa meletakkan satu bukti itu berkesesuaian dengan bukti yang lain. Nggak boleh ada satu bukti yang berdiri sendiri, kemudian dari satu bukti itu disimpulkan seolah-olah yang lain juga seperti itu. Kalau kita bicara soal poligraf, ada perdebatan di kalangan hukum, praktisi atau ilmuwan hukum, dan di kalangan psikolog. Karena poligraf sebenarnya tidak memotret fakta. Dia memotret atau merekam bagaimana reaksi tubuh atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Karena itulah, tes poligraf hanya mungkin dilakukan kalau seseorang yang dites itu dalam keadaan tenang. Yang kedua, tes poligraf hanya bisa dilakukan dengan persetujuan orang yang dites. Ketika klien Anda dites dengan alat itu, apa yang disampaikan oleh klien Anda kepada Anda pengacara? Dia dalam kondisi tidak ingin, tidak mau, tidak siap untuk melakukan itu. Kemarin di persidangan, kalau kita simak, Bu Putri secara jelas mengatakan dia tidak siap untuk diminta menjelaskan lagi kejadian yang di Magelang. Sebenarnya kan seharusnya tidak dilakukan tes, setidaknya diundur, dicari waktu yang tepat. Tapi apakah Putri saat itu menyampaikan dia tidak mau melakukan tes itu? Kalau di fakta persidangan kita lihat, sebenarnya Bu Putri tidak mau tes itu dilakukan karena diawali dengan meminta untuk menjelaskan kejadian yang di Magelang, yang bagi seorang korban kekerasan seksual itu situasi yang sangat berat. Nah pertanyaannya, apakah tes itu menjadi valid? Apalagi kemarin muncul di fakta persidangan. Pertanyaan itu sebenarnya muncul dari mana ketika ditanyakan pada ahli? Ada titipan dari penyidik. Apakah memungkinkan? Apakah objektif kalau pertanyaan-pertanyaan titipan masuk dalam tes yang seperti itu? Saya ingin bergeser ke soal peran Putri Chandrawati yang disebutkan oleh Richard Eliezer ikut dalam proses perencanaan. Ini menjadi perdebatan juga dalam persidangan kemarin. Apa yang sebenarnya ingin tim Anda hadirkan, sodorkan kepada hakim soal peran Putri Chandrawati ini? Pertama, semua saksi harus dilihat dengan sikap yang sama. Tidak ada saksi favorit seperti itu. Anda merasa ada yang saksi favorit? Kami melihat ada perbedaan perlakuan di sana. Kita bisa lihat misalnya ada saksi tertentu yang baru mulai bicara sedikit, dia sudah dibilang bohong. Tapi ada satu saksi, saya tidak usah sebut nama, publik bisa menilainya, yang apapun keterangannya, kemudian seolah-olah langsung dilihat bahwa itulah keterangan yang benar. Terkait dengan Richard, ada keterangan yang berkesesuaian dengan bukti yang lain, tentu kami tidak bisa menolak hal tersebut. Tapi bagaimana kalau satu keterangan itu berdiri sendiri? Tidak ada yang mengkonfirmasi. Keterangan yang mana yang menurut Anda? Pertemuan di lantai 3 rumah Saguling misalnya, yang mengatakan seolah-olah Bu Putri ada di sana. Peran Bu Putri untuk menyampaikan A, B, C, dan D. Tidak ada satu bukti pun yang mengkonfirmasi atau membenarkan keterangan tersebut. Ada satu azas di dalam hukum, kita perlu ingat betul, satu saksi bukanlah saksi. Tidak ada kredibilitas pembuktian untuk keterangan tunggal satu saksi. Jadi Anda menganggap Richard berbohong perkara itu? Richard sudah mengaku berbohong untuk keterangan di BAP 5 Agustus 2020. Apa yang disampaikan oleh Richard dalam BAP tanggal 5 itu? Kurang lebih begini ya. Satu, ketika Richard naik ke lantai 3 rumah Saguling, ada Verdi Sambo di sana. Kemudian Verdi Sambo meminta senjata Richard, Glock 17 yang dipegang oleh Richard. Kemudian ada perjalanan ke rumah Duren 3, lokasi penembakan tersebut. Richard naik ke lantai 2. Kemudian ketika Richard berada di lantai 2, ia mendengar suara tembakan. Dan ketika turun dari tangga, dia melihat Pak Verdi Sambo, dan waktu itu kan Joshua sudah jatuh begitu, tersungkur. Maka Verdi Sambo setelah itu menyerahkan senjata ke Richard. Seolah-olah kalau yang kami pahami dari sana,
penembakan semua dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Oke. Richard tidak tahu apa-apa. Oke. Ini keterangan pertama yang berubah setelah skenario. Ketika kami tanya, ada arahan Ferdy Sambo nggak? Nggak ada. Richard 2 kali berbohong. Oke. Satu, oke lah di fase skenario, dia berbohong karena ada arahan Ferdy Sambo. Yang kedua, ini jadi pertanyaan kami juga. Siapa sebenarnya yang mengarahkan keterangan tanggal 5 Agustus tersebut? Oke, saya mau Kami tidak tahu sampai Saya sekarang. mau tanya, apakah keterangan pada tanggal 5 yang ditulis dalam BAP itu ditandatangani oleh Richard dan masuk dalam berkas Ada tanda perkara? tangan. Dan Ada masuk tanda dalam tangan di berkas sana. perkara? Tidak masuk dalam berkas perkara. Itu Oke. yang menjadi pertanyaan kami. Richard menyebut Putri terlibat dalam proses perencanaan dan ini dibantah oleh baik Putri maupun Ferdy Sambo. Tanggapan Anda? Iya Mbak Nilu, dari awal kan kalau dari rekonstruksi kan sudah berbeda ya. Saya mencatat ada sekitar 30-an adegan yang berbeda. Udah pasti mereka akan mengelak. Oke. Nah patokannya kami kan sebenarnya terkait dengan perannya PC ini kan ada di lantai 3 dan lantai 2. Tetapi barang buktinya yaitu CCTV itu sengaja dirusak. Yakin sengaja dirusak? Kalau saya bilang gitu, kenapa rumah sebesar itu, kemudian sebagus itu, kok tidak ada CCTV? Tapi saya tanya kepada saksi Ferdy Sambo, saya tanyakan, apakah CCTV ada di lantai 3, lantai 2? Disampaikan rusak. Tetapi dalam peristiwa di lantai 2 tanggal 10, kami mendapatkan bukti ya, ada foto menggambarkan situasi di lantai 2 ketika dijanjikan uang dan juga handphone. Jadi untuk proses perencanaan itu tidak ada bukti yang Anda miliki maupun yang Eliezer miliki, tetapi untuk proses penyerahan janji itu di tanggal 10 itu ada bukti yang Ada, Anda miliki. menggambarkan tangan kanan yang Iya. memakai gelang. Yang itu juga kemudian Anda tanyakan dalam persidangan soal gelang gelang Putri yang sudah Chandrawati. pakai berapa lama. Dengan apa yang Anda sebutkan tadi, Anda yakin bisa membuktikan bahwa Putri Chandrawati ikut dalam proses perencanaan itu? Kita mengikuti ya, yang mereka sampaikan skenario-nya mereka ya, bahwa ada kejadian di Magelang. Iya, Pertanyaannya kan yang menyampaikan Ferdy Sambo adalah Putri Chandrawati. betul. Kemudian di lantai 3 Saguling itu mereka sempat ngobrol, di mana itu ada 1 jam. Itu kan disebutkan obrolannya pengaduan soal apa yang terjadi di Magelang. Ya kan tidak serta-merta berdiri sendiri. Ini kan kita coba ya, rangkai ya peristiwa. Ini analisa Anda ya. Analisa saya ya. Kemudian kalau dibilang tidak ada perencanaan, skenario Saya tidak bicara bilang tidak ada perencanaan, tetapi Putri ikut dalam perencanaan itu. Itu yang disebutkan oleh klien Anda dan dibantah. Oh, bahwa iya. istrinya tidak ikut gitu. ini kita bicara fakta persidangan ya, dari keterangan saksi, kemudian dari petunjuk. Ini kan dari CCTV. Terkait dengan peristiwa ketika Putri naik mobil, Putri sampaikan dia tidak mengetahui siapa saja di dalam mobil. Itu juga menjadi kejanggalan. Padahal Richard Eliezer yang dipanggil terakhir, ketika dia masuk mobil, dia melewati bangku tengah, tentunya melewati PC. Kemudian sampai di rumah TKP Duren 3 yang awalnya di BAP-nya Putri Chandrawati disampaikan dia tidur. Tetapi di dalam persidangan dia sampaikan bahwa dia menutup telinga. Iya. Nah logikanya tidak masuk. Dan yang terakhir, dia mengganti baju. Di situ CCTV jelas. Dan kemudian muncullah skenario tembak-menembak. Skenario tembak-menembak ini munculnya dari mana, Mbak Nilu? Gitu loh. Kalau kami melihat seolah-olah Putri Chandrawati mengiyakan dengan dia mengganti baju, bahwa seolah-olah ada pelecehan. Oke. Nah sebenarnya rangkaian peristiwa pidana ini, menurut kami tanpa mendahului majelis hakim ya, hakim akan menilai bahwa perencanaan ini sudah ada. Dan Putri terlibat di dalamnya. Putri terlibat di dalamnya. Putri mengetahui semua rencana Iya. itu. Anda yakin bahwa itu akan bisa meyakinkan hakim bahwa Putri Chandrawati terlibat dalam semua proses perencanaan Iya. yang disebutkan oleh klien Anda. Dan juga kalau tidak ada masalah, kenapa sidik ya jejak DNA-nya Ferdy Sambo harus dibersihkan dari barang-barangnya almarhum? Pihak Ferdy Sambo juga mengkritisi soal BAP klien Anda Ya. yang disebutkan tidak konsisten. Bahkan terjadi perdebatan dalam persidangan. Kita coba lihat ya perdebatannya berikut ini. Semua, saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya makanya saya Harus saya jelaskan. tanya. Saudara Makanya penasihat saya hukum beri jelaskan, kesempatan Bapak. Baik, ya saksi mulia. untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini seharus saya tanyakan Iya. karena tidak Baik. konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak Di lah, mana Pak. saudara didoktrin? Di lantai 3.
Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Izin, Bapak Bapak. kira segampang itu mengingat kembali Ini kejadian tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi, sudah Saya menekan. tanyakan ini tidak konsisten. Ya Makanya tanya kita mau aja, jangan tanyakan. menekan Sudah, kayak gitu sudah, dong. sudah cukup. BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario, di mana itu adalah skenario Sambo, dan yang lawyer yang mendampingi itu dari Sambo. BAP di atas tanggal 6 itulah yang sebenarnya ketika pasca Richard menulis surat. Bicara soal ketidakkonsistenan yang disebut oleh pihak Verdi Sambo, Anda menganggap itu tidak benar? Tidak substansi, Mbak Nini. Yang substansi itu adalah peristiwa pidananya yang sekarang sudah mereka Oke. tidak